metabolisme sel. Kita akan memasuki submateri yaitu enzim. Silakan membuka buku cetaknya halaman 34. Oke deh, sudah? Buku cetak halaman 34. Sama-sama kita akan mendengarkan penjelasan tentang enzim. Berikut videonya. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama metabolisme. Oke, tujuan pembelajaran kali ini atau bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian enzim, kemudian membedakan katabolisme dan anabolisme, kemudian membedakan respirasi aerob dan anaerob, kemudian salah satu contohnya itu adalah pada fotosintesis. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang enzim, sifat-sifat enzim dan cara kerja enzim itu sendiri. Jadi ini seputar enzim ya. Oke, metabolisme itu sangat memerlukan enzim. Enzim itu terbagi jadi dua, apoenzim dan kofaktor. Tapi kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim, apa yang mempengaruhi enzim dan bagaimana cara kerja enzim. Oke. Enzim itu merupakan protein, senyawa protein ya, yang bertindak sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu adalah mempercepat reaksi ya, tapi tidak ikut bereaksi. Oke, metabolisme atau sel itu dipengaruhi oleh suhu, pH, aktivator atau yang mengaktifkan, inhibitor atau penghambat, dan konsentrasi enzim dan substrat ya. Ini yang mempengaruhi kerja enzim itu. Kemudian kita membahas sifat-sifat enzim. Nah, sifat enzim yang pertama yang sudah Ibu jelaskan bahwa dia adalah bersifat atau dia adalah senyawa protein. Kemudian dia bekerja spesifik. Artinya spesifik ini spesial ya, satu enzim untuk satu substrat. Jadi tidak perlu memakai banyak enzim untuk mengubah suatu reaksi. Kemudian dia adalah fungsinya katalis. Katalis itu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Maksudnya jumlah sedikit ini termaksud tadi dengan bekerja secara spesifik ya. Diperlukan dalam jumlah yang sedikit berarti satu enzim bisa mengubah satu reaksi. Ini bekerja juga secara bolak-balik. Misalnya kita mau mengubah H2O. Ini H2O dipecah jadi 2 hidrogen plus oksigen ya. Nah, H2O ini dipecah menghasilkan 2 hidrogen dan oksigen. Tapi hidrogen dan oksigen ini juga bisa membentuk H2O. Jadi ini yang disebut dengan reaksi bolak-balik. Oke? Jadi satu enzim bisa dipakai untuk satu reaksi. Kemudian dia dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya tadi ya, suhu, pH dan sebagainya. Kalian boleh catat bagian ini. Oke, berikutnya enzim itu dua cara kerjanya ya, lock and key atau gembok dan kunci. Kemudian kecocokan yang terinduksi itu adalah inducer fit. Jadi silakan membuka buku cetaknya untuk nama yang lebih lengkap ya. Lock and key itu adalah gembok dan kunci. Kecocokan yang terinduksi itu ada inducer fit. Kita melangkah berikutnya. Oke, ini adalah penjelasan tentang lock and key atau gembok dan kunci. Oke, silahkan memperhatikan ini bagian enzim, ini bagian substrat. Substrat itu yang seperti tadi, H2O ya. Nah, itu substratnya atau senyawa yang mau diubah. Nah, ada sisi aktif. Jadi sisi aktif ini tempat melekatnya substrat ke enzim. Jadi hanya pada sisi aktif saja ya. Kalau misalnya sisi aktifnya di bagian ini, kemudian substratnya mau menempel di sini, itu tidak match, tidak cocok ya, karena bukan sisi yang aktif. Jadi ini yang salah, ini yang benar, kan ini adalah sisi aktifnya. Kemudian kita melihat ini substratnya harus sama dengan model enzim ya. Kalau substratnya
tempat melekatnya itu adalah melengkung, enzimnya juga harus melengkung. Nah, bagian ini yang menjelaskan tentang lock and key. Jadi, kunci itu harus berpasangan dengan gemboknya, atau gembok itu harus sama dengan kuncinya. Makanya dia harus dia pas ya. Tidak boleh beda. Ini produknya seperti yang 2 hidrogen tadi plus oksigen tah. Nah, ini contoh produknya. Oke, ini untuk gembok dan kunci atau lock and key. Silahkan digambar. Oke, cara kerja yang berikutnya itu ada pada ini adalah cara kerja yang berikutnya, inducer fit atau kecocokan yang terinduksi. Oke, sama-sama ada sisi aktif. Ini bagian enzim ya, enzim. Oke. Ada substratnya. Nah, mari kita perhatikan tadi di slide berikutnya. Di slide berikutnya, substratnya itu dia melengkung ya. Tapi kalau ini substratnya itu agak sedikit runcing. Mari kita lihat enzimnya. Enzimnya ternyata melengkung. Ini untuk inducer fit, dia enzimnya harus menyesuaikan dengan bentuk substrat. Oke, kecocokan yang terinduksi. Jadi enzim itu bersifat fleksibel atau bisa memodifikasi dirinya sesuai dengan bentuk substrat. Jadi tidak harus pas sekali ya dengan substratnya. Itu untuk kecocokan yang terinduksi atau inducer fit. Oke, kita melangkah ke berikutnya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Silakan catat saja, dipindahkan di buku catatannya. Oke, kalau suhu tinggi itu denaturasi protein ya, atau denaturasi enzim, atau enzim itu protein itu kehilangan sifat alaminya. Kalau makin rendah itu menghambat reaksinya atau tidak bisa bekerja dengan baik. pH itu harus berada pada pH yang normal ya. Atau setiap enzim juga punya pH-nya sendiri. Kemudian aktivator sama inhibitor, silakan catat ini faktor-faktornya ya. Oke, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Oke deh, dan bagian yang terakhir ini adalah ATP atau adenin trifosfat. Adenin trifosfat ini adalah senyawa energi. Jadi ini yang dipakai untuk beraktivitas. Dari makanan yang kita makan, dari glukosa, protein, dan lemak, itu akan diubah menjadi ATP atau sumber energi. Oke, untuk saat ini sekian penjelasan dari Ibu. Ibu berharap kalian sering-sering memutar video pembelajaran ini supaya kalian lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti video pembelajaran ini. Ibu berharap kalian boleh mengerti dan kalian tetap merasa senang mengikuti pembelajaran online ini. Nah, untuk di akhir pembelajaran kita pada pertemuan ketiga, Ibu akan memberikan tugas. Silahkan menulis tugasnya. Nomor 1, tuliskan masing-masing 2 contoh enzim yang bekerja secara lock and key dan inducer fit. Ibu ulangi ya. Nomor 1,